Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para bapak, para ibu hadirin sederek sedaya jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menunjukkan keistimewaan, kekhususan, keutamaan, keagungan dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih terkait dengan keistimewaan atau kemuliaan sedekah, termasuk yang diberikan Allah secara khusus kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait sedekah adalah wa kasratus shadaqati tajlibu sa'atar rizqi wa taqdil hajati wa takunu sababal fauzi wan najahi wasyifai wa nailil ma'muli. Banyaknya sedekah, jadi sedekah itu satu sisi sedikit niku juga sudah bermanfaat. Baginda Nabi niku selalu menyampaikan sesuatu itu secara seimbang. Pernah menyampaikan ittaqun nara walau bisyikit tamra. Walau bisyikit tamra. Jaga kalian dari api neraka meskipun hanya dengan separuh atau separuh dari sebutir kurma. Separuhnya sebutir kurma. Niku kan sedekah yang sangat minim sekali. Tapi di dalam hadis ini Kanjeng Nabi juga menganjurkan untuk sebanyak-banyaknya sedekah. Nah, jadi jangan karena berpegangan satu hadis lalu mengunci dengan satu kesimpulan karena kita baru tahunya hadis itu saja. Sebab biasanya begitu Kanjeng Nabi niku. Bicara dengan orang kaya itu nanti berbeda ketika beliau bicara dengan orang miskin. Sama dengan sedekah itu, sedekah untuk orang yang tidak mampu dengan sedekah bagi orang yang sangat mampu, itu Kanjeng Nabi bahasanya juga berbeda. Maka harus komplit di dalam mengambil riwayat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalam hadis niki bahwa memperbanyak niku berarti kathah. Kadang orang berkesimpulan gak penting akeh, sing penting ikhlas. Loh, akeh niku ya penting. Kalau ikhlas itu tuntutan dasar, titik akeh kudu ikhlas. Tapi akeh niku ya penting. Sedekah niku nek gak akeh, yo gak mari-mari cara bangun masjid, bangun panti asuhan, bangun pondok niku kalau prinsipnya sing penting ikhlas, Mas yo titik barokah. Nah, niku yo bener mboten keliru. Tapi memperbanyak itu juga
bagian dari ajaran Kanjeng Nabi. Kita tidak perlu memilih salah satu lalu menyalahkan yang lain, mboten. Yang sedikit boleh, mungkin memang kemampuannya segitu. Yang banyak pun bagus karena punya kemampuan lebih. Tidak perlu yang banyak itu meremehkan yang sedikit, tidak perlu juga yang sedikit itu mengolok-ngolok yang banyak. Iku masih akeh durung karuan ikhlas. Lah, apa maneng titik? Sama kadar ikhlas itu tidak ditentukan banyak atau sedikit. Memperbanyak sedekah itu tajlibu sa'atar rizki, menjadikan rizki itu luas. Sebab Allah menyatakan yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu bisa saja berkehendak rizki itu dilapangkan bagi yang Allah kehendaki, atau malah dipersempit. Jatah rezeki sudah ada, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang rezeki itu sudah diatur, sudah ditentukan oleh Allah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Perintah keluargamu sholat, suruh sabar. Kami tidak meminta kalian rizki, justru kamilah yang memberi rizki kepada kalian. Lah, Allah itu di dalam memberikan rizki itu meskipun secara kodok dan kodarnya itu sudah ditentukan, bahkan sebelum manusia itu terlahir ke dunia, irodah, kudro irodahnya Allah itu sudah ditentukan. Tetapi Allah juga punya kehendak untuk merubah terhadap kodok dan kodar itu. Allah punya kudroh juga. Bukan berarti kalau sudah ditentukan Allah lalu Allah, wah maaf, itu sudah saya tentukan, saya sudah tidak bisa merubahnya lagi lah. Niki Gusti Allah menjadi lemah. Makanya di Al-Quran itu ada yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah berhak menghapus sesuatu yang sudah Allah tentukan, tadinya ditentukan sedikit, dihapus, diganti, wa yuthbit, ditetapkan ketentuan yang banyak, atau sebaliknya, berlaku sebaliknya. Begitu pula terhadap takdir-takdir kodok dan kodarnya Allah yang lain. Kematian, jodoh, bisa saja dirubah oleh Allah. Di samping sudah ditetapkan, tapi Allah juga punya kewenangan, punya kemampuan untuk menetapkan terus atau merubahnya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Apa yang dipegang oleh para malaikat yang bertugas itu istilahnya masih takdir mu'allaq. Itu istilahnya masih takdir yang bisa dibaca oleh makhluk. Ada takdir yang tidak bisa dibaca oleh makhluk, namanya takdir mubrom. Kalau dalam ilmu tauhid itu para ulama mengistilahkan takdir mubrom, termasuk di dalam urusan rezeki ini. Allah dengan memperbanyak sedekah kita itu Allah bisa melapangkan rezeki. Wa taqdil hajat, dan bisa terpenuhi hajat-hajat itu lewat perantara sedekah. Dengan sebab sedekah kita mengetuk pintu kasih sayangnya Allah. Kita menyayangi hamba Allah yang lain lewat sedekah supaya Allah memperhatikan kita. Nah, niku. Segala sesuatu yang menentukan Allah bukan sedekah kita tadi, tapi sedekah kita itu menjadi penyebab Allah untuk melihat diri kita dengan pandangan kasih sayang karena kita bersedekah, peduli dengan yang lain. Wa takunu sababal fauzi wan najahi wasyifai wa nailil ma'mul. Sedekah itu juga bisa menjadi sebab dari keberuntungan, kesuksesan, kesembuhan, dan meraih harapan dan cita-cita.